menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, dan selamanya. Tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana kasih setia Tuhan kepada kita. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kesetiaannya melebihi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Untuk itu, marilah kita datang kepadanya, menaikkan syukur atas wujud kasih setianya kepada kita. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya pada kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, dalam ibadah saat ini kita diingatkan kembali untuk taat pada firman dan kehendak Allah. Untuk itu jemaat perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara terus-menerus. Mazmur 18 ayat 25. Terhadap orang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Yesus kawan yang sejati, bagi
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sungguh dasar kehidupan yang luar biasa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Apakah kasih itu telah kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita? Atau apakah kita masih takut menyatakan kasih itu bagi sesama dan bagi Tuhan? Marilah kita melihat diri kita masing-masing seraya memohon pengampunannya atas segala dosa kita. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya 55 ayat
yang ke-8 dan yang ke-9. Yang demikian bunyinya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri makan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang cenderung. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila diri di tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita masuk dalam doa syafaat dan doa untuk persiapan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, doa Bapak, Ibu, Saudara saya hantarkan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau adalah Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berhimpun, berkumpul di ruang ibadah ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan bahkan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memimpin jalannya ibadah ini, sehingga dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Itu semua adalah karena penyertaan-Mu ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Salib Putih, bahkan pepantan-pepantannya, termasuk di Pepantan Wara ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu. Mungkin pada saat ini ada yang sakit, karena mungkin juga terdampak oleh virus corona ataupun sakit yang lain. Dengan kerendahan hati Bapa kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menjamah mereka, sehingga atas usaha mereka untuk pengobatan dan perawatan medis yang dijalankan boleh membuahkan hasil karena campur tangan Tuhan. Bapa, kami serahkan jemaat kami yang lain yang juga berada dalam kondisi yang kurang beruntung ataupun kondisi-kondisi lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Apapun permasalahan yang dihadapi jemaat Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka dan membawa damai sejahtera
dan berkat untuk mereka, sehingga mereka pun juga merasakan akan penyertaan Tuhan. Dan semuanya itu kiranya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada saat ini pula kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Salib Putih, bahkan pepantan-pepantannya, kiranya Tuhan berkati. Berkati majelis gereja di dalam setiap program yang dijalankan, biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada saat ini, yang kami juga belum tahu akan berakhir kapan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha tahu dan Maha kuasa. Sehingga semuanya kami serahkan pada tangan-Mu Bapa, biarlah atas kehendak-Mu suatu ketika nanti pandemi COVID-19 ini boleh berlalu karena berkat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada di gereja kami, biarlah semuanya juga boleh melakukan tugasnya dengan baik, dan semuanya dilakukan semata-mata bukan karena kehebatan kami, tetapi semuanya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai daerah-daerah yang pada saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, khususnya pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa untuk kebaikan rakyat Indonesia secara umum, namun di sana-sini kami melihat masih ada penambahan ataupun bertambahnya saudara-saudara kami yang terdampak oleh COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya pada tangan kasih dan kuasa-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin para pemimpin kami, sehingga atas perkenan Tuhan pada saatnya COVID-19 ini boleh berlalu, dan kami semua sebagai rakyat di bangsa Indonesia ini boleh menikmati suasana yang seperti dahulu kala, di mana penyakit-penyakit seperti ini tidak ada. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami secara pribadi, jemaat-Mu, baik kami sebagai orang tua, mungkin juga anak-anak dan semua keluarga kami, kiranya juga Tuhan tolong kami semua, apapun keadaan kami, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi, sehingga di dalam masa-masa sekarang ini kami pun juga boleh merasakan akan berkat dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami juga akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan juga berkati kami. Kiranya Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dan mengerti akan firman itu, dan terlebih kami Tuhan mampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kami yang Tuhan pakai untuk memberitakan berita kesukaan ini, kiranya juga Tuhan berkati, karena kami menyadari banyak kelemahan kekurangan kami. Oleh sebab itu kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi dan menolong kami, sehingga firman ini boleh diterima dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan rohani kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan, mengabulkan dan bahkan menyempurnakan doa kami ini,
seraya kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan yang saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari kita, yaitu dari Efesus bab 1, Efesus bab 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul atau perikopnya Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih,
Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali melalui bacaan kita tadi, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 1 ayat 3-14, di mana firman tersebut sudah berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu yang lalu itu, dan kini di zaman sekarang ini tentu berlaku bagi kita semua sebagai anak-anaknya yang setia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini tentu setiap orang mempunyai tujuan dalam kehidupannya, dan untuk mencapai tujuan tentu dibutuhkan adanya suatu tuntunan. Sebagai contoh misalnya anak-anak ketika memiliki tujuan untuk mendapatkan prestasi ataupun nilai yang baik, yang bagus saat ujian, maka mereka mengikuti instruksi dari gurunya, atau mungkin juga bisa mengikuti les dan sebagainya supaya mencapai tujuan itu. Contoh lain, bagi saudara-saudara kita yang ingin menjadi PNS ataupun ASN sekarang ya, aparat sipil negara, itu juga tentu mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk mengikuti tes dari tahap-tahap yang telah ditentukan sampai bisa lolos. Mungkin bagi ibu-ibu yang kepingin secara fisik badannya lebih kelihatan langsing, juga pakai program diet. Bagi kita semua yang suka ataupun akan mengadakan perjalanan, tentu juga membutuhkan satu tuntunan, yaitu yang istilahnya sekarang GPS, supaya dapat sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Kemudian bagi yang baru saja membangun kehidupan rumah tangga atau yang juga sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab, tentu juga mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Jadi pendek kata, Bapak Ibu Saudara, segala aspek kehidupan kita sebagai manusia membutuhkan adanya sebuah tuntunan untuk dapat mencapai tujuan. Permasalahan yang timbul atau sayangnya, seringkali segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu didasarkan dari akal budi atau kemampuan kita sebagai manusia. Disadari atau tidak, kita sering melakukan hal tersebut. Di sini, manusia sering lupa melibatkan Tuhan dan menjadikan penuntun dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia terlalu mengunggulkan kemampuannya dan lupa kepada Tuhannya. Jadi manusia sering lupa melibatkan Tuhan dan yang menjadikannya sebagai penuntun dalam kehidupan mereka. Di sini termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mau jujur, tentu termasuk saya sendiri kadang-kadang juga melakukan hal tersebut. Karena kita atau saya berpikir atau kita berpikir bahwa Tuhan memberikan akal budi kepada kita, saya lakukan untuk mencapai satu tujuan. Tetapi di sana juga karena keegoisan kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu
menolong dan mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang selalu memimpin kita, yang memampukan kita untuk dapat mencapai tujuan yang kita maksud itu. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan kita tadi dari Efesus 1 ayat 3-14, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian bunyi firman-Nya, saya ulangi, Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi di sini jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa kita harusnya bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan satu hadiah yang terbesar, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus telah berkorban melalui sengsara, kematian, dan bahkan kebangkitannya untuk mengampuni dosa-dosa kita, manusia di dunia ini. Tetapi karena kita lalai ataupun kita tergiur dengan situasi dunia sekarang ini, kadang-kadang kita lupa untuk melakukan atau mengingat hal tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini tentu tidak demikian. Ini yang saya ceritakan adalah di tempat yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan hal tersebut, karena kadang-kadang mereka melakukan ritual ibadah hanya supaya dilihat orang, supaya dipuji orang dan seterusnya. Tetapi saya kira kita semua melakukan ibadah melalui liturgi dan perlengkapan yang lainnya, kita lakukan semuanya adalah karena kita setia kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menghapus dosa pelanggaran kita. Itu adalah hal yang penting dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat sekeliling kita, kadang-kadang kita merasakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mungkin di lingkungan kita ataupun di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bekerja, di tempat kita melakukan kegiatan kita untuk mendapatkan rezeki dan lain-lain, itu sering kita melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang kita merasa dinomorduakan. Ada peraturan yang sudah dibuat pemerintah, kadang-kadang kalau kita yang melanggar, justru kita yang disoroti, kita yang dikecam dan seterusnya. Tetapi kalau orang lain di luar kita dibiarkan saja. Saya kira Bapak Ibu Saudara dapat memahami apa yang saya maksud ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita jumlahnya tidak banyak atau relatif lebih sedikit dari saudara-saudara kita yang lain, tetapi kita harus bersyukur untuk hal tersebut. Karena apa? Yang sedikit itu justru akan menjadi fungsi yang baik, karena akan menjadikan istilahnya itu garam. Jadi di dalam satu masakan yang diolah oleh ibu-ibu, itu kalau garamnya cukup, tidak begitu banyak dan tidak sedikit, pas begitu, makanan yang disajikan tentu enak rasanya. Sehingga kita melalui contoh ini bisa mengerti bahwa kita yang sedikit harus bisa memberi pengaruh yang positif untuk lingkungan kita, sehingga dengan demikian kita
bisa dikatakan setia kepada kehendak Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong memberkati kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, tentu harus kita syukuri. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita renungkan, sebenarnya di dalam kehidupan ini harusnya kita itu bersyukur karena kita sudah memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan. Artinya kehidupan kita kelak setelah kita dipanggil Tuhan itu adalah kehidupan di surga yang kekal. Sehingga dengan demikian kita tentu harus bersyukur. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya gambarkan bahwa kalau kita kan sudah diselamatkan, tetapi orang-orang di luar kita, saudara-saudara kita, mereka justru mencari keselamatan. Karena tentu menurut ajarannya harus berbuat baik, perbuatan baiknya itu harus lebih daripada perbuatan yang tidak baik. Jadi berbuat baik yang banyak sehingga akan setelah nanti dipanggil Tuhan akan dihitung antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat mana yang lebih banyak. Kalau yang baik lebih banyak tentu akan pasti masuk surga, keyakinan mereka. Tetapi kalau kita justru karena kasih Allah kepada kita semua, kalau kita ingat akan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengutus anaknya ke dunia ini untuk memberikan atau menghapus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Kita harus syukuri itu. Karena kita tidak mampu untuk berbuat baik supaya kita selamat. Karena kasih Allah, sekali lagi karena itu adalah kasih Allah, sehingga kita dapat menerimanya dan tentu harus bersyukur tentang hal ini. Kalau saudara-saudara kita yang lain mencari keselamatan, tetapi kalau kita sudah diselamatkan, itu bedanya. Itu adalah prinsip yang kita pegang, sehingga tentu kita patut bersyukur kepadanya. Dan perlu kita tahu juga bahwa Allah itu adalah ya dan amin, yang dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Artinya janji Tuhan kepada kita untuk keselamatan itu berlaku dan tidak ada batasnya, karena kita harus bersyukur dan menerima hal itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan pada saat ini, tentu kita harus sebagai manusia biasa kadangkala kita juga lupa akan Tuhan. Kita kadang-kadang juga mengandalkan rasionalitas kita, akal budi kita. Kita menghitung secara matematika, yang ini yang persis, yang itu tidak, dan sebagainya. Tetapi kembali lagi melalui ayat 7 dan 8 tadi saya ulangi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi ini sangat jelas sekali. Kita dapat pengampunan dosa, kita dapat
anugerah seperti itu patut kita syukuri. Oleh sebab itu kita dituntut sebagai anak Tuhan harus bertanggung jawab untuk setia pada kehendaknya. Setia pada kehendak Tuhan tentu saja harus berjalan secara terus-menerus. Jadi ketika kita diperhadapkan kepada masalah, kita lupa pada Tuhan, itu jangan sampai. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita alami, apapun itu tentu ada maksud Tuhan di baliknya. Ada hikmah yang besar di balik hal tersebut, sehingga kita harus menjalaninya dan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah kita yang kita yakini mampu, maha kasih, maha kuasa, dan Allah kita yang hidup. Sehingga tentu kalau kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita hadapi, mari Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika kita melakukan hal tersebut, kita dapat mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Setiap hal yang kita alami dalam kehidupan ini, mari kita yakini bahwa semua boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, pasti tidak akan terjadi. Harus kita yakini itu dan kita selalu bersyukur untuk menerima hal tersebut. Sekali lagi, apapun hal yang kita terima itu mungkin baik, mungkin buruk, mungkin menyenangkan, mungkin menyusahkan kita, tentu harus kita terima dengan sukacita dan damai sejahtera yang kita tunjukkan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kembali ke ayat yang tadi, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Kita bisa bangun setelah kita beristirahat semalam dan bangun pada pagi hari dengan kondisi yang sehat, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita ingat, kalau saya memperhatikan kondisi sekarang ini, banyak orang yang terdampak dengan COVID, bahkan laporan di beberapa tempat menunjukkan tren yang meningkat, termasuk di Kota Salatiga, bahkan di Kelurahan Dukuh di lingkungan kita ini juga trennya meningkat, sehingga di sana tentu dibutuhkan tenaga medis, dokter, dan tenaga medis yang lain untuk menangani atau menolong saudara-saudara kita yang sakit tersebut dan membutuhkan banyak obat ataupun perlengkapan untuk mengobati pasien atau yang terdampak sakit tersebut. Kita dengar bahwa sekarang oksigen itu langka, sangat mahal, karena banyak yang membutuhkan sehingga stok kadang-kadang kurang, sehingga membuat orang tidak tertolong karena tidak dilayani atau difasilitasi dengan oksigen secara cukup dalam perawatannya di rumah sakit. Saya kembali ke depan, tadi saya katakan kita bangun pagi, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk hidup, dan oksigen yang kita pakai adalah gratis, anugerah Tuhan. Kalau kita bayangkan orang sakit, itu kan kalau dihitung harga oksigen dan
peralatan lainnya yang diberikan kepada pasien sangat mahal. Tetapi kembali lagi kita harus bersyukur. Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Oksigen yang kita hirup setiap hari diberikannya secara gratis untuk kehidupan kita. Itu patut kita syukuri. Dan kita yakini memang Tuhan Maha Kasih dan Maha Sayang kepada kita semua. Sehingga melalui cerita ini tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan lebih penting lagi, kita harus setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih, kita harus setia kepada Tuhan adalah setia dalam beberapa hal yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyakiti Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang harus menyukakan hati Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan harus beda dengan yang di luar Tuhan yang kita kasihi, Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap kita, apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu bukan karena kita mau mencari popularitas atau kita mencari pujian dari saudara-saudara kita yang lain, tetapi kita lakukan karena kita tuh sudah diselamatkan. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang Bapak Ibu Saudara, masalah ini tidak serta-merta sangat mudah untuk kita lakukan. Memang kadang-kadang kalau kita berbuat baik, ada saja kendala, ada saja hal-hal yang merintangi kita, sehingga kita kadang-kadang juga sebagai manusia biasa sering kalau bahasa Jawanya ini ngelokro, sering merasa wah kok gini ya, saya sudah berusaha berbuat baik, tetapi kok ditanggapinya beda. Tetapi tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan adalah sudah benar, dan yang terpenting adalah seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pelajaran yang boleh kita petik pada saat ini adalah ketika kita bersyukur kepada Tuhan, tentu itu adalah wujud kesetiaan kita kepadanya. Bersyukur tidak, saya ulangi lagi, tidak hanya dalam kondisi kita berkelebihan, tetapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi kita mungkin diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan saat ini, kita harus bersyukur. Karena firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Itu juga menjadi pegangan kita, sehingga dengan demikian ketika kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, kita ingat akan firman itu. Kita ingat akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga tentu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, lambat laun kita juga akan tidak peka akan kebenaran firman Tuhan. Kita ya tidak jauh bedanya dengan orang-orang di luar kita. Itu masalahnya yang harus kita perhatikan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, yang terpenting adalah kita lakukannya dengan ketulusan hati kita berpegang pada firman-Nya, dan kita setia kepadanya. Apapun situasi yang kita hadapi. Saya yakin bahwa setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi mempunyai permasalahan kehidupan masing-masing. Tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah ataupun momotan atau beban dalam kehidupannya. Pasti ada.
karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang maha kasih, yang senantiasa menolong kita melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang mengendalikan kita untuk kita dapat melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi saya katakan, untuk melakukan hal tersebut tidak mudah, saya sendiri mengakuinya. Sehingga kita butuh Roh Kudus yang menolong kita. Kita memohon Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukannya secara baik. Sehingga hal itu harus kita jaga. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus merawat, menjaga iman percaya kita. Kita tidak goyah ketika diperhadapkan dengan badai kehidupan dunia ini, dan apapun yang kita alami, kita selalu bersyukur kepadanya. Dengan demikian saya yakin bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, tentu berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, yang terakhir saya katakan bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini dan diperhadapkan dengan berbagai permasalahan kehidupan yang ada, mari kita lakukannya dengan kesungguhan hati kita. Mari kita lakukannya dengan senantiasa memohon, menyerahkan segala sesuatunya pada campur tangan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kalau kita tidak melakukannya, tentu hal itu adalah kurang baik. Oleh sebab itu, marilah kita melakukannya dengan satu kesadaran. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita anak-anak Tuhan yang melakukannya, siapa lagi? Mari kita melakukannya bersama-sama dengan satu kesadaran bahwa Tuhan akan menolong dan melindungi kita, sehingga kita selalu setia kepadanya sampai Tuhan memanggil kita semua sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan waktu yang tentu berbeda. Selamat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu setia kepadanya dengan berbagai cara kita masing-masing. Yang penting kita melakukannya untuk menyukakan hati Tuhan, dan yang lebih penting lagi untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan apa yang sudah kita terima pada saat ini. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam saat teduh, dan saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana Engkau telah berfirman kepada kami. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami semua, anak-anak-Mu, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa hal itu adalah tidak mudah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang hidup. Oleh sebab itu, kami mohon melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk dapat melakukannya. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Sehingga dengan demikian, kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan boleh kami terima.
dan jemaat Tuhan terbangun imannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian KJ 393. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, keistimewaan Aku dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendakku puji nama-Nya tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan telah bangunkan kami dengan hari yang baru, dengan situasi yang baru, dengan kesehatan yang baru. Dan pada saat ini Tuhan, kami beribadah kepadamu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pramono, firman yang luar biasa ini Tuhan mengingatkan kepada kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Walaupun di dalam ibadah kami lakukan di keluarga kami masing-masing melalui live streaming yang ada, tetapi semua itu Tuhan tidak mengurangi hikmat di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur atas berkat Tuhan secara jasmani di dalam kami bekerja di pemerintahan maupun di bidang swasta
juga di dalam kami berusaha, berdagang, maupun di dalam pertanian. Semua itu Tuhan menjadi jalan berkat bagi kami untuk memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini Tuhan, sebagian berkat-Mu kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga persembahan ini boleh dipergunakan hanya kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan apabila Tuhan di dalam kami beribadah pada saat ini ada terselip salah dan dosa kami, kiranya Tuhan ampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Siapkanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia melakukan kehendak Tuhan
Jadilah saksi bahwa Kristus adalah setia dan bawalah selalu damai sejahteranya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melayani kita dan melimpahkan berkat-Nya sepanjang hidup yang kita jalani. Tuhan tidak akan berpaling kepada kita karena Dia adalah setia. Kiranya Yesus Kristus Sang Immanuel memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Amin. Yesus meninggikan